Ilmu mempunyai derajat tinggi dalam Islam. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menyediakan pendidikan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, karena Islam hanya akan berdiri tegak di atas landasan ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu adalah akar di mana segala amal bisa dilaksanakan. Hanya dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana sebuah amal bisa dilakukan. Dan dalam perspektif keilmuan, ini harus mencakup perspektif knowledge, skill, dan karakter building. Dengan bergesernya abad 20 menuju abad 21, maka abad industri telah berubah menjadi abad pengetahuan. Abad di mana pengetahuan menjadi landasan utama segala aspek dan sendi kehidupan manusia. Abad yang sangat dinamis dan unpredictable. Sebagai konsekuensinya, dunia pendidikan harus mampu mengintegrasikan seluruh aspek yang terkait dengan kurikulum, meliputi aspek manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, strategi, dan metode pendidikan. Sehingga pendidikan benar-benar merupakan sebuah ikhtiar maksimal untuk mempersiapkan generasi muda seutuhnya. Tidak sekedar penguasaan kompetensi mata pelajaran, namun juga penguasaan life skill. Di antaranya adalah kemampuan menggali berbagai sumber informasi yang multi-resources, baik informasi yang berbentuk multimedia, parallel thinking, maupun multitask. Sedangkan karakter building berupa penanaman perilaku positif agar mampu bertindak dan bersikap sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan kesadaran global, namun tetap memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa dan Islam. Dengan demikian dapat kita simpulkan penerapan sistem pendidikan abad 21 merupakan kebutuhan utama generasi muda Islam dalam menghadapi fakta-fakta dominasi ekonomi dunia yang akhir-akhir ini cenderung bergeser dari barat menuju timur. Mereka, para generasi muda Islam, harus mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menyongsong bisyarah Nabi Muhammad SAW tentang kebangkitan Islam di akhir zaman yang akan muncul dari timur. Pendidikan abad 21 menyongsong kembalinya abad khilafah. Seperti apakah karakter pembelajaran abad 21? Anak-anak saat ini adalah generasi yang digital yang lahir di zaman digital. Oleh karenanya, mereka harus mampu mendefinisikan permasalahan kompleks dengan perangkat-perangkat teknologi informasi untuk keperluan analisis dan riset. Kemudian, mendesain solusi beserta implementasinya. Dalam penguasaan teknologi informasi, peserta didik belajar secara praktis dan agar bisa memahami pemanfaatannya, sehingga melatih para peserta didik untuk bisa menjadi pembelajar mandiri yang bisa memanfaatkan sumber belajar digital yang variatif, baik offline maupun online dari dunia maya. Student Center, pembelajaran yang menggunakan pendekatan student center, di mana siswa adalah sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya agar mampu mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya. Siswa belajar bernalar secara logis dalam memahami masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari, mulai dari menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan memahami interkoneksi antar sistem, dan akhirnya membuat pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara mandiri. Pemecahan masalah dituangkan dalam bentuk produk nyata, sebuah karya penciptaan. Intervensi guru diperlukan sebagai fasilitator untuk membantu mengaitkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya, juga sebagai pembimbing untuk membantu siswa menemukan kesulitan dalam proses konstruksi pengetahuan. Dalam prosesnya, siswa mendapat kesempatan untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing. Communication sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan atau saling take and give, mereka memerlukan kepekaan sosial. Melalui kegiatan-kegiatan sekolah, mereka belajar untuk mengutarakan, memahami, dan mengelola ide dari teman dan guru, maupun berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lingkungan belajar. Keterampilan dalam berkomunikasi mencakup semua hal, baik itu secara lisan, tulisan, visual, maupun dalam bentuk teknologi informasi.
Keterampilan komunikasi meliputi seni menyampaikan dan menerima informasi secara efektif, terbuka, namun tetap bertanggung jawab. Hal itu dimaksudkan untuk terjadinya kerjasama. Critical thinking and problem solving. Peserta didik diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing dengan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari dan relevan menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kondisi abad 21 yang sangat dinamis dan cepat menuntut manusia untuk kreatif dan mampu menciptakan solusi dari berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, kondisi pada abad 21 juga menuntut manusia untuk menemukan prinsip baru dan menemukan penemuan baru. Kita sadar bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Oleh itu, dalam proses critical thinking dan problem solving, setiap siswa melakukan sesuai dengan ketertarikan dan keunikan potensi yang dimilikinya. Collaboration, pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan peserta didik supaya bisa berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Dengan guru sebagai fasilitator, pembelajaran dikembangkan dengan mengedepankan kerjasama antara individu dengan lingkungan. Pembelajaran yang dikondisikan menjadi lingkungan yang kolaboratif, misalnya pembuatan proyek bersama dalam kelompok. Kolaborasi ini akan merangsang potensi masing-masing peserta didik berkembang karena mereka akan belajar bekerja sama, memimpin, dan menjalankan tanggung jawab pribadi maupun sosial secara proporsional. Di samping itu, mereka juga akan belajar berkoordinasi untuk menetapkan standar atau tujuan yang harus dicapai bersama. Dengan berbagai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi, ini juga akan memupuk kepekaan sosial untuk beradaptasi, berempati, dan menghormati perspektif yang berbeda. Kontekstual, materi pembelajaran benar-benar relevan dan memiliki konteks dengan kehidupan sehari-hari. Dapat ditekuni dan diperdalam dengan mudah dengan menggunakan beraneka ragam aktivitas, pendekatan, peralatan, dan teknologi pendidikan yang bersifat konvensional maupun modern. Visualisasi materi dan secara kontekstual ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran ilmiah ini dilakukan dengan langkah pembelajaran yang konkret dan menggunakan semua indera. Aktivitas yang dilakukan bisa melalui pengamatan, bertanya, merambah, menghubungkan data, serta menyampaikan hasil. Dari aktivitas tersebut akan terbangun interaksi antar guru dan siswa dan juga antar siswa dalam berbagai bentuk komunikasi yang menarik.